lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Barangkali Bapak Agus ada yang disampaikan kepada kita, barangkali saja kita persilahkan, ataukah wejangan-wejangan, atau mungkin ada selain wejangan, kita minta Bapak Agus untuk memberikan wawasan-wawasan pencerahan kepada kita semua. Ada, Kanjeng Mas. Oh, ada. Oke. Ini ada sebuah pusaka. Mohon diterima. Oh, kita terima Pak Agus. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita mendapatkan sosok pusaka, pemirsa, dari beliau Bapak Agung, Bapak Agus yang mulia. Ini perwujudannya pusakanya. Rasanya, energinya, getarannya kita kayaknya lemes, pemirsa. Rasanya aura pusakanya itu membuat energi kita kayak istilahnya bergetar, berdebar sekali, pemirsa. Tapi barangkali diperbolehkan Pak Agus, kita ingin mencoba membuka dan melihatnya, barangkali diperbolehkan. Silahkan, Kanjeng Mas. Siap. Terima kasih atas izinnya Pak Agus. Mari pemirsa kita lihat sama-sama. Seperti apa perwujudan pusaka yang saat ini ada di tangan kita, yang diserahkan oleh Sang Bapak Agus yang mulia. Kita lihat sama-sama pemirsa, semoga pemirsa melihatnya dengan segala kehikmatan jiwa, dengan segala gelombang rasa, dan membuang segala pikiran kebatinan buruk sangka. Mari kita lihat sama-sama pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Roh suci kang semedi wonten ing sakjroning wasiaji, restu pangestu. Restu pangestu, restu pangestu. Nyuwun izinipun kula bagi medhar pusaka menika. Bihaqi atawasuli Biyung Agung Kirah Ratu Agung Calon Arang. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata wala sultana illa billah. Ada dua pusaka pemirsa, inilah perwujudannya. Bismillah, kita akan membukanya, tapi kayaknya saudara-saudara kita yang ada di sebelah-sebelah kita kayaknya bergesekan gelombang energinya. Coba diatur pernafasannya. Nah, insya Allah itu adalah gelombang penyapuan energi positif, menghilangkan energi negatif. Insya Allah. Diterima nggih? Ya, diterima. Bismillah, kita lihat sama-sama pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini pemirsa. Ini mohon izin kepada seluruh para pemirsa yang senior ataupun ahli pakar pusaka. Mohon izin untuk dimaklumi, kita bukanlah ahli pusaka. Kita hanyalah pecinta ayat alam semesta yang lagi belajar membaca. Bila ada kekurangan atau kekhilafan kita dalam mewedar pusaka, minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra. Ini kalau nggak salah Pak Agus, pusaka ini bernama Karno Tanding. Karno Tanding ini benar-benar mengena di dalam kebatinian kita atas filosofi makna energinya. Karno Tanding itu di dalam wewayangan cerita Nusantara ataupun cerita dunia tentang Mahabharata, wewayangan yang biasa disimak, yang biasa dikembang cerita di permasyarakatan kita. Karno Tanding itu adalah sosok seorang satria yang gagah perkasa, sakti mandraguna, tampan rupawan, tidak kalah dengan Sang Arjuna. Akan tetapi Sang Karno Tanding itu mempunyai
cahaya niatan yang suci mulia, akan tetapi dipermasalahkan, tidak diterima, terutama di golongan para Pandawa. Beliau mempunyai niatan ingin bergabung di barisan Pandawa, di barisan putih lah Pak Agus istilahnya gitu. Tapi tidak diterima karena menurut para golongan putih, Adipati Karna atau Prabu Angga itu tidak layak untuk bergabung di barisan orang-orang putih. Akan tetapi Adipati Karna atau istilahnya lambang filosofi dari pusaka Karna Tanding ini pemirsa, itu tidak pantang menyerah juga sebenarnya. Mencoba dan mencoba, ingin berguna bagi sesama Pak Agus. Ingin masuk ke barisan menegakkan agama Sang Maha Pencipta. Akan tetapi setiap mencoba dan mencoba selalu ditolak oleh orang-orang kalangan putih yang alasannya itu gak layak atau kurang A, kurang B, kurang C. Bahkan ada juga alasan karena anak seorang kusir, anak seorang pembantu atau tukang ngarit. Siapa yang biasanya ngarit? Maaf Ibu, maaf, kita izin. Jangan tersinggung, jangan menjadi istilahnya tersindir atau apa istilahnya. Jadi Adipati Karna atau Raja Angga itu dimaki, diolok-olok sebagai anak tukang ngarit. Istilahnya pencari rumput, mencarikan makan kuda itu loh pemirsa. Jadi nggak layak untuk bergabung dengan para Pandawa. Sekali mencoba istilahnya masuk ingin bergabung ditolak lagi. 2 kali ditolak lagi. 3 kali sampai kesekian kali ditolak terus-menerus pemirsa. Nah, jadi di sini hikmahnya atau edukasi pembelajarannya Pak Agus. Itu tidak semua, akan tetapi kebanyakan di permasyarakatan kita, kalangan orang putih itu terlalu pilih-pilih Pak. Betul. Ya boleh sih milih-milih, tapi terlalu pilih-pilih itu kayaknya nggak baik juga. Nggak baik juga. Terus akhirnya menghina, menganggap kalangan putih itulah yang menjadi pewaris surga. Betul. Nah itu. Jadi seakan-akan surga itu merekalah panitianya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Karna ini, Adipati Karna ini atau Raja Angga ini dihina. Di istilahnya anak tirikan, dimaki, dicemooh, wes hinaan demi hinaan, sangat menyakitkan Adipati Karna, pemirsa. Itu sakit sekali rasanya. Terus akhirnya upayanya yang selalu ditegakkan ingin bergabung di dunia kebaikan, di dunia aliran putih itu selalu ditolak dan mendapat penghinaan. Adipati Karna akhirnya dibaca oleh kalangan-kalangan tertentu. Akhirnya dikasih kehormatan oleh kalangan Kurawa. Dijak gabung di sana, dimuliakan di sana, justru malah yang memberi kehormatan bukan dari kalangan Pandawa, tapi malah Kurawa. Jadi edukasinya adalah jangan begitulah orang-orang aliran putih. Jadi cobalah untuk membuka istilahnya wacana kebatiniahannya, bahwasanya pernah ada sejarah sang Raja Malaikat ahli ibadah yang sangat taat, seperti Azazil saja. Dia itu di antara seluruh para malaikat itu ibadahnya terbaik. Karena dia merasa dirinya itu baik dan suci dan mulia, sehingga memandang yang lainnya itu sebelah mata. Sang Raja Malaikat akhirnya harus menerima tamparan dari Sang Maha Pencipta, diusir dari surga. Terus apalagi cuman sekedar kita-kita. Apalagi hanya sekedar ahli-ahli agama. Nah, itu bisa malah lebih parah dari Sang Raja Malaikat, Pak. Nah, itu. Jadi yang paling mengena dari pusaka Karna Tinanding ini, pemirsa, adalah makna filosofinya yang sangat menghantam kepada kebatinian kita. Jadi di kalangan para orang-orang putih itu beberapa, tidak semuanya, tapi beberapa itu banyak kayaknya, Pak. Banyak. Itu saling memperlakukan para orang-orang yang ingin bergabung di dunia putih itu dengan semena-mena. Contohnya salah satunya dari beberapa santri pondok pesantren Darun Nikmah atau Darussahwat dari dunia hiburan lah Pak Agus. Istilahnya gitu. Betul. Itu sebenarnya kangen ingin pulang ke
kampung halamannya Pak Agus, ingin Iya. bergabung, ingin ikut pengajian, ingin istilahnya belajar agama atau apa. Tapi beberapa oknum istilahnya pensiar agama itu dengan sangat istilahnya teganya, ibaratnya menghantam ekspresi, menghantam istilahnya sikap, menganggap si santri atau santriwati dari Pondok Pesantren Darul Nikmah Darussawat itu mereka yang berkecimpung di dunia hiburan, Pak. Nah, itu kotor. Barang kotor, najis, ahli maksiat dan segalanya, Pak. Iya. Nah, terus akhirnya ekspresi itu dirasakan oleh ini tadi, santri ini tadi, Pak. Akhirnya dia pulang itu berubah menjadi nggak kerasan. Yang mulanya itu ingin meninggalkan dunia hitamnya, terus akhirnya pulang ke desa, tapi di desa itu malah justru di kotak-kotak, disingkirkan, malah tidak ditanyai, malah dipelilak-pelili, disatroni. Disatroni apa ya? Disatroni. Disatroni itu istilahnya, pemirsa, dikucilkan. Itu. Ya janganlah begitu, pemirsa, yang dari kalangan putih. Setidaknya sampean jangan menjadi penyebab dari istilahnya tergelincirnya beberapa masyarakat yang sebenarnya juga ingin bertaubat. Tapi karena di tempat kelahirannya itu tidak diterima dan mereka itu mendapat ekspresi yang tidak mengenakan bahkan dihina, akhirnya malah kembali lagi, malah lebih menenggelamkan diri ke dalam jurang kemaksiatan atau dosa, pemirsa. Jadi kalau saya boleh bilang, ini saya loh, ya. 50% dari dosanya itu yang menanggung, yang menghantam ekspresi, yang menyebabkan masyarakat yang tidak kerasan di desa itu 50% dosanya ya yang menanggung, yang menyebabkan. Betul. Itu. Jadi mau nggak mau, memang ada yang jawab, ya nggak bisa. Wong dia yang melakukan maksiat, dia yang kok saya yang nanggung 50% kok enaknya kan gitu. Ada aja. Lah itu. Tapi ya memang seperti itu. Menurut istilahnya wawasan ayat alam semesta saya itu 50% dosanya yang menanggung kalangan putih, yang menyebabkan orang-orang istilahnya ahli dosa itu tidak berani pulang ke rumahnya. Nah, sekarang yang saya tanya dari kalangan-kalangan energi Pandawa, itu di mana energi gelombang rasa kalian semuanya? Selain ekspresi membenci, mengkotak-kotak, membeda-bedakan, terus pilih kasih, itu di mana energi gelombang rasa daya sentuhnya? Sehingga kami ini tersentuh dari kalangan-kalangan para istilahnya golongan orang-orang ahli maksiat, ahli dosa itu bisa tidak malu, tidak takut mendekat itu, Pak. Nah, itu di mana? Sekarang sudah langka ada gelombang rasa, para pensiar agama itu yang menyuguhkan gelombang rasa. Yang rasanya itu kalau di dekat para ahli agama itu nyaman, terus sejuk. Itu di mana sekarang itu cahaya itu? Yang ada enggak ya kebalikannya ya Pak? Kebalikannya. Entar kalau kita tidak rutin jamaah saja, enggak ikut pengajian saja, itu mesti disatru. Betul. Ya itu dikucilkan, enggak ditanyai, bahkan dikata-katai, bahkan disirik musriki, malah yang paling manis itu kata-katanya adalah ini ahli neraka. Seakan-akan neraka dan surga itu yang menentukan mereka. Nah, kita di sini sesama titisan Nusantara, pemirsa, meminta di manakah sekarang itu jiwa-jiwa yang mempunyai daya sentuh, yang menyentuh jiwa itu di mana sekarang ini? Yang banyak itu yang menyinggung. Betul. Nah itu, yang bukan yang merangkul, tapi yang memukul. Sehingga kita nggak kerasan, sehingga kita itu tidak mampu bertahan, akhirnya kita mencari kehidupan, istilahnya mencari makan di bawah bendera orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi hikmah dari makna karena tanding ini adalah ini ada hubungannya juga dengan kita. Betul. Maaf ini curhat, pemirsa. Curhat. Karena gini. Iya Pak Agus. Yang Mas. Karena orang-orang sekarang kan yang diburu kan surga. Surga. Kalau sudah ngerti, kita nggak usah buru surga, biar surga yang buru kita. Gitu. Masuk. Itu cara kita gimana?
kita ya berlaku baik. Hati kita baik karena ibaratnya Sang Maha Pencipta itu yang dilihat itu bukan raga kita, hati kita yang dilihat. Siap. Iya, karena apa? Kadang saya pernah di sini debat sama orang, tapi tak ajak keluar, nggak usah debat agama di dalam, tak tanya. Sampai sholat ibadah puasa ya kan, yang kamu cari apa? Ya ridho nih Sang Pencipta. Terus kalau dapat ridho, dapat apa? Dapat surga. Surga punya siapa? Surga itu punya Allah. Punya Gusti Allah kok sampean sampean meri, sampean pengen jaluk surga. Ben surga milih sampean, kelakuan sampean sang apik, ngono kuwi salah sampean. Masuk. Siap. Karena apa? Orang tak tanya lagi kan, orang sing ngimami neng masjid, ngimami mbus sholat Jumat apa wis pokoknya sholat, terus dia meninggal di imaman, itu masuk surga apa enggak? Tak tanya kan orangnya, masuk surga tanpa kata siapa sampean. Sampean nggak tahu orang itu di hatinya masih marah sama tetangganya gara-gara ayamnya tetangga itu berak di teras dia masih marah. Ya Allah nggak goblok kayak ngono kuwi Mas talak niku. Allah itu yang dilihat hati, bukan lahirnya, bukan raga dia. Siap. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani ibadahnya kurang apa? Itu pernah negor orang tidur itu aja. Wong waya ibadah kok turu kok penak men. Langsung tegur. Besok yang masuk neraka kamu duluan. Sampai digituin sama Syekh Abdul Qadir itu. Kayak apa itu ibadahnya tentang dia ke Allah. Bahkan orang yang pamer ibadah, pamer sedekah itu aja sama aja kayak segawon yang berebutan batang. Nah, kira kok ngono wis batang lho koyo ngono. Iki rebutan. Itu sama aja ya gitu sing mamer-mamerne pahala-pahala wis padha ae kelakuane koyo kire. Iki mohon maaf, ini saya dapat ilmu dari pondok yang ada tim kita. Pernah gitu, saya pernah ditanya juga. Dia sempat kaget, saya kan ditanya, kamu orang mana Mas? Orang Gurah Pak. Pak ya ini kaget yang punya pondok. Gurah apanya Joyoboyo? Sebelahnya, loh. Sebelahnya kan ada petilasan Nyai Calonarang. Nah, teman saya, itu juru kuncinya Pak. Itu yang rawat dia. Sempat kaget ya. Pak Agus mohon izin. Ini tak masukkan ke warangkanya dulu. Rasanya saya menahan energi yang sangat besar dari tadi. Monggo. Tapi saya sungkan sekali sama Pak Agus. Ini tangan saya kesetrum dari tadi tak tahan. Monggo. Maaf nggih. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Dilanjutkan ceritanya Pak Agus, terus itu gimana? Itu. Kalau kita itu kan sebagai manusia kan sopo terus enggak pengen masuk kan. Karena semua orang yang masih hidup belum tahu surga itu kayak apa kan, belum, cuma gambaran aja kan yang digambarkan. Kayak gini surga gini, bidadari loh. Di surga kita lu nggak butuh apa-apa. Ngapain ada bidadari? Buat apa? Gitu. Kalau di surga kan nafsu aja nggak ada, udah nggak ada. Siap. Gitu. Siap Pak. Karena ya di Al-Quran kan gitu. Tapi kalau saya surga ya di sini. Kalau saya ya menilai surga ya di tanah Nusantara ini. Kita nggak usah bermulu-mulu lah mengharap surga yang di sana. Yang penting kita berbuat baik sama siapapun, itu baik, hati kita baik, nggak ada si nuduh si iki. Terus pokoknya penting gimana hatinya dewe api aja. Surga mesti milih dewe. Kita nggak usah terlalu kan. Belajar baik kita. Belajar ngajeni uang, belajar pasti surga milik kita. Siap. Makasih atas pencerahannya Pak Agus. Ya, insya Allah menjadikan sebuah pencerahan. Jadi di sini memang inti dari edukasi kita tadi adalah soal pusaka karena tinanding. Jadi ini sebuah harapan, bukan sebuah
apa ya, pencelaan atau kemarahan kepada para Pandawa. Enggak. Nah, jadi kita meminta para Pandawa, golongan orang-orang putih yang menegakkan agamanya Ilahi Robbi, yang menegakkan agamanya Sang Maha Pencipta, itu untuk memberikan sajian daya sentuhnya. Itu di mana daya sentuhnya? Yang kita minta itu saja, kenyamanannya, jangan keahlian menyinggung, menyakiti atau nyatru-nyatru, ranakoni atau megeli. Itu apa, itu sampah itu. Wawasan-wawasan sampah. Kalau memang kita itu nggak tahu ya kasih tahu. Jadi solusinya mana? Para wali-wali Songo aja dulu itu dalam berdakwah itu tidak asal menjustis, tidak asal mencaci memaki. Betul. Ketika ada seorang penjudi itu istilahnya supaya berhenti dari judinya, seorang sabung ayam supaya berhenti dari sabung ayamnya, itu tidak terus kok itu haram, itu larangan, tidak. Kasih solusinya. Gimana solusinya? Gimana solusinya supaya kita mendapatkan ganti dari istilahnya kejelekan, kenegatifan yang selama ini dijalani, gitu. Betul. Enggak dikit-dikit, pokoknya haram, neraka, itu bukan solusi. Itu istilahnya senjata yang diacung-acungkan ke kita. Kita ditakut-takuti, jangan seperti itu. Tapi kasihkan daya sentuhnya di mana sekarang? Para Pandawa-Pandawa, kalangan-kalangan putih, kami bukan kalangan hitam, bukan. Bukan. Kita kalangan campur sari, kalangan campur sari. Tapi juga ingin belajar agama. Gitu. Kita istilahnya meminta, mengharapkan supaya dari kalangan Pandawa memberi satu sentuhan-sentuhan. Memberi satu daya energi kasunyatan. Tidak hanya makian atau rasa takut, ketakutan-ketakutan yang dihantamkan ke kebatinan itu. Nah, makanya kita di sini menyambung rasa dengan beliau Bapak Agus kita untuk takdiman kepada leluhur-leluhur Nusantara. Kita tidak mau kehilangan lagi leluhur-leluhur kita, walaupun seperti apa leluhur kita, kita tetap akan mencintainya karena adanya kita itu disababi karena adanya leluhur-leluhur kita. Bila kita harus menghormat kepada leluhur bangsa lain kita, oke lah. Tapi setelah kita menghormat kepada leluhur-leluhur kita. Tapi ya seperti apa dulu, leluhur yang kayak gimana dari bangsa lain selain bangsa kita yang harus kita hormati, kita lihat dulu seperti apa wujudnya, pemirsa. Nah, kita tidak akan meninggalkan leluhur-leluhur pendakwah agama. Tidak. Kita tetap akan menghormatinya. Tapi kita juga tidak mau bila diharuskan meninggalkan penghormatan takdiman kepada leluhur-leluhur Nusantara kita. Nah, itu pemirsa. Kita akan memegang, kita akan benar-benar memeluk leluhur-leluhur kita bahwa selama ini kita sudah dininabubukkan, kita sudah dibuat tidak mengenal leluhur-leluhur kita, bahwa Biyung Agung yang ada di sini ini rumah, pemirsa. Rumahnya Biyung Agung ya Pak Agus? Iya, betul. Rumah tinggalnya Biyung Agung kita yang diisukan sebagai ahli santet, ahli teluh. Ternyata beliau adalah ternyata beliau adalah seorang tabib, seorang penyembuh, itu wakil Tuhan, wakil Sang Maha Pencipta untuk menolong sesama. Dan ini kita lagi semampu kita, seadanya energi kita Pak Agus, itu kita menapak tilas, melakukan istilahnya pembelajaran energi-energi penyembuhan, termasuk Ki Ageng Silorejo, Ki Aryo Pamungkas, dan ini berikutnya lagi Pangeran Kelantan yang dari Malaysia itu, yang ganteng itu loh pemirsa, itu loh, yang paling sana itu Pangeran Malaysia itu nggak main-main itu. Aku kadang melihat ini kok kayak nyelekuti, tapi ternyata Pangeran Kelantan nih Pak Agus nih. Kelihatannya kayak kok wajahnya kok asing sendiri. Asing sendiri. Malaysia Pak Agus. Dan di sini semoga saja seluruh pencerahan-pencerahan dari Bapak Agus kita itu benar-benar memberikan kekayaan, kebatinan kepada seluruh para pemirsa. Barangkali ada yang disampaikan Ki Jodrono, barangkali saja. Enggak ada. Ki Jodrono ini adalah salah satu istilahnya favorit kita. Beliau itu mempunyai energi yang sangat luar biasa pemirsa. Kalau kita ada di dekat Ki Jodrono ini, kayaknya energi kebatinan kita itu kayak istilahnya apa, meningkat Pak Agus. Itu memang ada yang tersembunyi misteri energi yang ada di dalam Ki Jodrono kita ini.
Diperkenalkan pemirsa lagi. Semoga aja pemirsa mendapatkan kekayaan yang berbeda, tidak hanya kekayaan harta dan benda, tetapi mempunyai kekayaan dalam versi perwujudan kekayaan cahaya ayat alam semesta. Terima kasih pemirsa, ini kita terima dari Bapak Agus kita. Semoga menjadi sebuah cahaya yang memaslahati terutama pribadi kita semua Pak Agus. Terutama pada Sabtu Alam kita terima Pak Agus.